Selamat datang di dunia luar biasa pengetahuan dan keajaiban Stonehenge. Stonehenge adalah salah satu keajaiban dunia yang menjadi saksi bisu dari peradaban purba yang membangunnya. Pahami seberapa besar batu-batu raksasa tersebut terangkat dan membentuk lingkaran yang menghipnotis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Stonehenge adalah sebuah misteri besar yang belum sepenuhnya kita mengerti. Selain keindahannya yang tak terbantahkan, Stonehenge juga telah menjadi tempat kegiatan ritual dan penelitian arkeologi yang menarik. Video ini akan membawa kamu menjelajah waktu dan ruang, membuka pintu ke dunia masa lalu yang penuh misteri. Mari kita mulai petualangan dengan Stonehenge. Dan siapkan diri kamu untuk menyatu dengan keajaiban sejarah yang membentang di video ini. Stonehenge dibangun sekitar 5.000 tahun lalu. Stonehenge adalah monumen megalitik yang terletak di Salisbury Plain di Inggris. Stonehenge adalah salah satu situs prasejarah paling terkenal di dunia, tetapi masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentangnya. Stonehenge dibangun dalam 3 tahap utama. Tahap pertama berlangsung sekitar 5.000 tahun yang lalu dan ditandai dengan pembangunan lingkaran batu kecil yang terbuat dari batu biru. Tahap kedua berlangsung sekitar 3.100 tahun yang lalu dan ditandai dengan penambahan Sar Sandstones yang merupakan batu-batu besar yang berasal dari Marlborough Downs sekitar 20 mil jauhnya. Tahap ketiga berlangsung sekitar 2.500 tahun yang lalu dan ditandai dengan penambahan batu lintel yang merupakan batu besar yang diletakkan di atas Sar Sandstones. Stonehenge tidak dibangun dalam semalam. Pembangunan Stonehenge membutuhkan waktu ratusan tahun dan melibatkan ribuan orang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkat batu-batu besar ke lokasi Stonehenge, tetapi diperkirakan mereka menggunakan sumbu kayu dan tali. Tujuan Stonehenge tidak diketahui dengan pasti. Beberapa ahli percaya bahwa Stonehenge adalah situs pemujaan, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah observatorium astronomi. Stonehenge juga mungkin digunakan untuk berbagai tujuan lainnya, seperti tempat pertemuan, tempat upacara, atau tempat pemakaman. Stonehenge adalah salah satu situs paling misterius di dunia. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Stonehenge, dan itu mungkin akan tetap menjadi misteri selama bertahun-tahun yang akan datang. Pencurian bebatuan Stonehenge. Batu-batu Stonehenge telah dicuri oleh orang-orang yang ingin menjualnya atau menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Pencurian ini telah terjadi selama berabad-abad dan telah menyebabkan hilangnya sejumlah batu dari Stonehenge. Pencurian batu Stonehenge pertama kali tercatat pada abad ke-13. Pada abad ke-17, Raja Charles I memerintahkan agar beberapa batu Stonehenge dibongkar dan dibawa ke London. Batu-batu ini kemudian digunakan untuk membangun istana Whitehall. Pencurian batu Stonehenge terus terjadi pada abad-abad berikutnya. Pada abad ke-19, beberapa batu Stonehenge dicuri oleh orang-orang yang ingin menjualnya kepada kolektor. Pada abad ke-20, beberapa batu Stonehenge dicuri oleh orang-orang yang ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Pencurian batu Stonehenge telah menyebabkan hilangnya sejumlah batu dari Stonehenge. Batu-batu yang hilang ini tidak dapat digantikan dan telah mengurangi nilai sejarah dan budaya Stonehenge. Pemerintah Inggris telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi Stonehenge dari pencurian. Namun, pencurian batu Stonehenge terus terjadi. Penting bagi kita semua untuk menyadari masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi Stonehenge. 1 tahun 1 juta pengunjung. Stonehenge adalah monumen megalitik yang terletak di Salisbury Plain di Inggris. Stonehenge adalah salah satu situs prasejarah yang paling terkenal di dunia, tetapi masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentangnya. Stonehenge adalah monumen yang paling banyak dikunjungi di Inggris dengan lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahun. Banyak alasan mengapa Stonehenge begitu populer. Salah satu alasannya adalah karena Stonehenge adalah salah satu situs prasejarah paling misterius di dunia. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana atau mengapa Stonehenge dibangun, dan ini telah menarik minat orang-orang selama berabad-abad.
Alasan lain mengapa Stonehenge begitu populer adalah karena Stonehenge adalah situs yang sangat indah. Stonehenge terletak di tengah padang rumput yang luas dan batu-batunya yang besar dan megah. Sangat kontras dengan pemandangannya hijau dan indah. Stonehenge juga merupakan situs yang sangat penting bagi orang-orang Inggris. Stonehenge telah menjadi simbol nasional Inggris selama berabad-abad, dan banyak orang Inggris menganggap Stonehenge sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka. Stonehenge adalah monumen yang sangat unik dan menarik. Ini adalah situs yang penuh dengan misteri dan sejarah, dan ini adalah situs yang pasti akan membuat kamu kagum. Bukan batu dari area sekitaran. Batu-batu Stonehenge berasal dari berbagai tempat di Inggris, dengan batu terbesar berasal dari Marlborough Downs sekitar 20 mil jauhnya. Batu-batu Stonehenge terdiri dari 3 jenis utama. Batu biru. Batu-batu biru adalah batu paling kecil di Stonehenge. Batu-batu biru berasal dari Preseli Hills di Wales sekitar 150 mil jauhnya dari Stonehenge. Batu Sarsens. Batu Sarsens adalah batu besar yang membentuk lingkaran luar Stonehenge. Batu Sarsens berasal dari Marlborough Downs sekitar 20 mil jauhnya dari Stonehenge. Batu Lintel. Batu lintel adalah batu besar yang diletakkan di atas batu Sarsens. Batu lintel berasal dari berbagai tempat di Inggris termasuk Wales, Marlborough Downs, dan Salisbury Plain. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkut batu-batu besar dari berbagai tempat di Inggris ke lokasi Stonehenge. Namun diperkirakan mereka menggunakan sumbu, kayu, dan tali. Pengiriman batu-batu Stonehenge adalah pencapaian luar biasa bagi orang-orang pada saat itu. Batu-batu itu sangat berat dan sulit untuk diangkut, namun orang-orang pada saat itu berhasil melakukannya. Dan mereka meninggalkan monumen yang indah dan misterius yang masih berdiri hingga saat ini. Tanpa transportasi, hanya kayu dan tali. Batu-batu Stonehenge diangkut ke lokasi mereka dengan menggunakan sumbu kayu dan tali. Ada beberapa teori tentang bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkut batu-batu besar itu. Tetapi teori yang paling mungkin adalah mereka menggunakan kayu bulat besar untuk membuat sumbu, dan kemudian mereka menggunakan tali untuk menarik batu-batu itu. Stonehenge adalah monumen yang sangat besar dan berat, dan sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkut batu-batu itu dengan hanya menggunakan sumbu kayu dan tali. Namun, bukti menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang sangat terampil dan memiliki teknologi yang maju. Mereka juga memiliki tenaga kerja yang besar, dan mereka mungkin telah menggunakan ribuan orang untuk mengangkut batu-batu itu. Pengiriman batu-batu Stonehenge adalah pencapaian luar biasa bagi orang-orang pada saat itu. Batu-batu itu sangat berat dan sulit untuk diangkut. Namun, orang-orang pada saat itu berhasil melakukannya, dan mereka meninggalkan monumen yang indah dan misterius yang masih berdiri hingga saat ini. Berikut adalah beberapa teori tentang bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkut batu-batu Stonehenge. Yang pertama, mereka menggunakan kayu bulat besar untuk membuat sumbu, dan kemudian mereka menggunakan tali untuk menarik batu-batu itu. Lalu mereka menggunakan roller besar untuk membuat batu-batu itu bergerak, dan mereka menggunakan air untuk menggerakkan batu-batu itu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana orang-orang pada saat itu bisa mengangkut batu-batu Stonehenge. Tetapi teori yang paling mungkin adalah mereka menggunakan kombinasi dari beberapa metode tersebut. Kecerdasan observatorium astronomi. Beberapa ahli percaya bahwa Stonehenge adalah situs pemujaan, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah observatorium astronomi. Stonehenge juga digunakan untuk berbagai tujuan lainnya seperti tempat pertemuan, tempat upacara, atau tempat pemakaman. Ada beberapa bukti yang mendukung teori bahwa Stonehenge adalah situs pemujaan. Misalnya, Stonehenge terletak di tempat yang penting bagi orang-orang Neolitikum, yang merupakan orang-orang yang membangun Stonehenge. Stonehenge juga memiliki banyak fitur yang menunjukkan bahwa itu digunakan untuk upacara keagamaan, seperti batu-batu yang diukir dengan gambar manusia dan hewan. Ada juga beberapa bukti yang mendukung teori bahwa Stonehenge adalah observatorium astronomi. Misalnya, Stonehenge diorientasikan dengan cara untuk memungkinkan orang-orang Neolitikum
untuk melacak pergerakan matahari dan bulan. Stonehenge juga memiliki beberapa fitur yang menunjukkan bahwa itu digunakan untuk mempelajari astronomi, seperti batu-batu yang diukir dengan gambar konstelasi bintang. Stonehenge adalah situs pemujaan dan observatorium astronomi pada saat yang bersamaan. Orang-orang Neolitikum menggunakan Stonehenge untuk melakukan upacara keagamaan dan mempelajari astronomi. Pernah mau dipindahkan dan hancur. Stonehenge hampir hancur pada tahun 1620 ketika seorang pendeta lokal bernama John Aubrey mengusulkan agar batu-batu itu dipindahkan ke tempat lain. Aubrey percaya bahwa Stonehenge adalah struktur pagan dan bahwa itu harus dihancurkan. Dia mengusulkan agar batu-batu itu dipindahkan ke sebuah museum di London. Usulan Aubrey ditentang oleh banyak orang termasuk para ilmuwan dan sejarawan. Mereka percaya bahwa Stonehenge adalah situs bersejarah yang penting dan harus dilindungi. Pada akhirnya, usulan Aubrey tidak disetujui dan Stonehenge selamat. Meskipun Stonehenge selamat dari usulan Aubrey, monumen itu masih menghadapi ancaman lain. Stonehenge telah rusak oleh cuaca, vandalisme, dan pembangunan. Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi Stonehenge, tetapi monumen itu tetap berada dalam bahaya. Stonehenge adalah situs bersejarah yang penting dan harus dilindungi. Monumen itu adalah saksi bisu sejarah manusia dan itu adalah bagian penting dari warisan budaya Inggris. Pernah dijadikan sebagai penjara. Pada abad ke-17, Stonehenge digunakan sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak mampu membayar denda mereka. Ini adalah masa ketika Stonehenge tidak begitu dihargai sebagai situs bersejarah dan lebih dianggap sebagai batu biasa. Orang-orang yang dipenjara di Stonehenge harus tidur di bawah langit terbuka dan mereka tidak diberi makanan atau air yang cukup. Kondisi penjara sangat buruk dan banyak orang yang meninggal di penjara. Penjara di Stonehenge ditutup pada tahun 1630-an. Sejak saat itu, Stonehenge telah menjadi situs bersejarah yang dilindungi dan tidak lagi digunakan sebagai penjara. Penjara di Stonehenge adalah contoh bagaimana situs bersejarah dapat disalahgunakan. Penting untuk menghargai situs bersejarah dan melindunginya dari kerusakan. Tidak pernah selesai dibangun. Stonehenge tidak pernah selesai dibangun. Para ahli percaya bahwa Stonehenge akan jauh lebih besar dari yang ada sekarang jika itu pernah selesai dibangun. Hal ini karena ada banyak lubang di tanah di sekitar Stonehenge yang menunjukkan bahwa batu-batu lain akan dibangun di sana. Ada beberapa alasan mengapa Stonehenge tidak pernah selesai dibangun. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa pembangunan Stonehenge dihentikan karena perang atau bencana alam. Kemungkinan lainnya adalah bahwa orang-orang yang membangun Stonehenge tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Meskipun Stonehenge tidak pernah selesai dibangun, itu tetap menjadi salah satu situs paling menarik di dunia. Stonehenge adalah monumen yang sangat besar dan berat, dan itu adalah bukti keahlian dan teknologi orang-orang yang membangunnya. Stonehenge juga adalah situs yang sangat misterius dan memungkinkan akan tetap menjadi misteri selama bertahun-tahun yang akan datang. Dihuni penunggu yang tidak terlihat. Wanita itu bernama Sarah dan dia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang Stonehenge. Dia mengunjungi monumen itu pada malam hari dan dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area. Dia berjalan-jalan selama beberapa jam dan dia mulai tersesat. Dia mencoba menemukan jalan kembali ke mobilnya, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Dia mulai ketakutan dan mulai mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada yang mendengarnya. Sarah terus berjalan dan akhirnya dia menemukan jalan keluar dari Stonehenge. Dia sangat lega, tetapi dia tidak pernah bisa melupakan pengalaman itu. Dia mengatakan bahwa dia seperti sedang diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat dan dia mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Dia percaya bahwa dia telah mengalami sesuatu yang supernatural di Stonehenge. Cerita Sarah hanyalah salah satu dari banyak cerita horor yang telah diceritakan tentang Stonehenge. Monumen ini memang penuh dengan misteri dan legenda, dan tidak mengherankan jika banyak orang yang percaya bahwa Stonehenge adalah tempat yang angker.
hantu dan suara aneh bagi yang bermalam. Suatu malam, sekelompok mahasiswa dari Universitas Oxford melakukan ekspedisi ke Stonehenge. Mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang monumen itu dan sejarahnya. Mereka tiba di Stonehenge pada malam hari dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka mendirikan kemah di dekat monumen dan mereka mulai menelitinya. Saat mereka sedang meneliti, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu seperti suara orang yang menangis dan suara-suara itu datang dari dalam monumen. Mahasiswa-mahasiswa itu mulai ketakutan, tetapi mereka memutuskan untuk tetap di kemah. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Mereka terus mendengar suara-suara aneh dan mereka merasa seperti sedang diawasi. Pada pagi hari, mereka memutuskan untuk meninggalkan Stonehenge. Mereka tidak pernah kembali ke sana lagi. Mahasiswa-mahasiswa itu mengatakan bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang supernatural di Stonehenge. Mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat hantu-hantu di sekitar mereka dan mereka mendengar suara-suara aneh. Dan mereka juga mempercayai Stonehenge adalah tempat yang sangat angker. Stonehenge juga rentan kerusakan. Orang-orang telah menulis di batu-batu Stonehenge, memotongnya, dan bahkan merobohkan beberapa batu. Orang-orang juga telah mendaki di atas batu-batu, membuat api di dekatnya, dan bahkan mengendarai mobil di dekatnya. Vandalisme dan kerusakan ini telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada Stonehenge. Batu-batu telah dirusak dan struktur monumen telah melemah. Vandalisme dan kerusakan ini juga telah mengurangi nilai sejarah dan budaya Stonehenge. Pemerintah Inggris telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi Stonehenge dari vandalisme dan kerusakan. Namun, vandalisme dan kerusakan ini terus terjadi. Penting bagi kita semua untuk menyadari masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi Stonehenge. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu melindungi Stonehenge. Seperti jangan menulis di batu-batu, jangan memotong batu-batu, jangan merobohkan batu-batu, jangan memanjat batu-batu, jangan membuat api di dekat batu-batu, dan jangan mengendarai mobil di dekat batu-batu. Dengan bekerja sama, kamu bisa membantu menjaga Stonehenge agar tetap aman dan utuh untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk cek link di deskripsi dan dapatkan kisah yang lengkap dalam versi e-booknya.